Ya, selamat datang kembali murid-murid sekalian. Hari kali ini kita akan melihat salah satu topik khusus, yaitu vektor komponen. Vektor komponen ini adalah cara menyelesaikan soal vektor yang kalian sudah pelajari di kelas 10, tapi mungkin perlu dibahas ulang karena di kelas 11 dan kelas 12 akan ada banyak persoalan yang memakai cara vektor komponen ini. Jadi di depan itu kita diminta menentukan resultan 4 buah resultan vektor. Ada F1, F2, F3 sampai F4. Dan itu kalian bisa lihat ini sudah ditandai F3X, F3Y, F4Y, dan F4X. Nah, sekarang kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang berdasarkan sudut trigonometrinya, segitiga. Jadi kalian melihat segitiga yang dibutuhkan. Kalau kita buat tabel fx dan fy, kita mulai dari f1. Kalau kita lihat f1 itu cuma garis mendatar ke sebelah kanan, berarti dia di sini 46 Newton. Lalu di fy-nya pasti 0. F2 sebaliknya, dia ke atas 72 Newton, tapi fx-nya tidak ada, berarti 0 Newton. Lalu F3 ini yang kalau kalian lihat segitiganya di situ, kita bisa membuat sebuah segitiga F3X, F3Y. Lalu di sini ada sudutnya 37. Kalau kita buat segitiga di sini, maka kita bisa bilang bahwa F3 itu adalah F3 cos 37. Karena F3X ini di sampingnya 37. Tapi harus kalian lihat di kuadrannya. Ini ada di kuadran 3. Berarti nilai F3X itu harus minus. Kalau kalian hitung, berarti ini F3 cos 37 itu min 80, cos 37 0,8, berarti minus 64 Newton. Lalu yang F3Y itu kalau kita lihat, karena otomatis kalau ini cos berarti ini masih sin. F3 sin 37. Atau kalau kalian lihat yang ini itu sejajar sama ini, maka yang ini sinnya akan sama besarnya dengan yang F3Y. F3 sin 37, tapi di kuadran 3 lagi, berarti ini harus ada minus. Min 80 kali 0,6. Berarti ini hasilnya adalah minus 48. Lalu sekarang kita ke F4. Kita gambar lagi segitiganya. Nah, hanya di sini agak sedikit tricky. Kalau kita lihat ini 37, lalu ini 90 derajat. 90 tambah 37 127, maka pasti yang di sini itu 53. Tapi kalau segitiganya, karena ini siku-siku, berarti ini 37 juga. Kalau kalian mau pakai segitiga yang bawah, itu diperbolehkan, asal kalian tidak salah masukkan. Jadi kita lihat kalau di sini kita pakai yang bawah, berarti ini F4-nya, F4X yang di atas. Berarti F4X-nya adalah F4 sin 37. Jadi itu 55 kali 0,6. Positif ya, karena ini di kuadran 4. Dan ini arahnya ke kanan, positif. Jadi ini 33 Newton. Lalu yang FY-nya F4 cos 37. Dan arahnya ke bawah, atau di kuadran 4, dimana yang F4Y-nya minus. Berarti itu min 55 dikali 0,8 atau minus 44. Di sini kita punya sigma Fx jumlah semuanya, berarti ini 15 Newton. Sigma Fy jumlah semuanya lagi, ini minus 20 Newton.
Nah, sampai sini dulu. Silahkan kalian resapkan dulu ini cara menghitungnya. Kita sampai sigma fx sama sigma fy dulu, kita belum sampai resultan. Kita lihat kalau misalnya kita pakai cara yang kedua. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Kalian bisa lihat di depan itu saya tuliskan rumusnya, yaitu fx itu f cos theta, fy f sin theta. Dengan kalau yang theta yang di situ adalah sudut yang dibentuk antara vektor dengan sumbu x positif. Jadi kalau yang f1 dengan f2 itu tidak masalah karena itu langsung mendatar dan vertikal. Jadi kita langsung masukkan saja. Atau kalau kalian mau masukkan di sini, ini cos 0 1 kali 46, jadi tetap 46. Sedangkan yang ini itu sin 90, jadi tetap 72 Newton. Ini 0 Newton. Sin 90 0 soalnya. Yang di sini sin 0 0. Oke, F3. Tadi kita punya kalau misalkan F3 itu F cos theta. Berarti ini F3 cos sudut yang dibentuk antara 0 derajat sampai F3 itu adalah 90, 90, 180 tambah 37. Berarti itu 217, atau kalau kita tuliskan 180 plus 37, kalau cos bentuknya 180 tambah plus alpha berarti akan sama dengan cos alpha, tapi lihat kuadran juga. Berarti ini cos 37 di kuadran 3. Di kuadran 3 cosinus negatif. Berarti ini min F3 cos 37. Berarti min 80 kali 0, cos 37 itu 0,8, berarti min 64 Newton. Yang F3Y berarti F3 sin sama 180 plus 37. Berarti karena di kuadran 3 lagi, berarti itu minus lagi F3 sin 37. Berarti min 80 kali 0,6. Berarti hasilnya di sini adalah min 48 Newton. F4. Berarti di sini F4 cos yang kita pakai di sini adalah berarti sampai sini itu adalah 37 180 217 tambah 90, atau kalian bisa menggunakan 360 kurang 53 atau 307. Tapi karena kita ingin memakai bentuk yang relasi, maka kita pakai langsungnya 360 kurang 53. Berarti F4 nya positif karena ini cos di kuadran 4 nilainya positif. Berarti kita langsung masukkan F4 cos 53. F4 nya tadi kita punya 55, cos 53 itu 0,6, berarti ini jadi 33 Newton. Sedangkan yang di sini F4Y nya sin sama 360 kurang 53 lagi, berarti sin tapi di kuadran 4 negatif, min F4 sin 53 min 55 kali 0,8 atau minus 44. Berarti untuk sigmanya kita punya sama di sini. Sigma fx-nya tinggal dijumlahkan semua. Kita akan dapatkan di sini totalnya adalah 15 Newton, sedangkan sigma fy-nya itu adalah 72 kurang 48 kurang 44, berarti min 20 Newton. Nah, baru kita dapatkan hasil yang sama. Silakan kalian bandingkan dengan yang tadi. Sekarang untuk yang resultan, kita hanya perlu sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Ini 15 kuadrat, 20 kuadrat. Ya, kalau kalian sudah terbiasa melihat bilangannya, ini bilangan Pythagoras. Berarti itu akar 15 kuadrat tambah minus 20 kuadrat. 15, 20 berarti yang
berikutnya masih 25. Jadi resultannya 25 Newton. Lalu untuk arah, tangan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx min 20 per 15. Berarti itu min 4 per 3. Kalau kalian masukkan di kalkulator, kalian akan mendapatkan ini tetanya 307 derajat 3 dan 4. Nah, jadi ini untuk yang topik khusus kita. Kalian bisa bandingkan sendiri apakah kalian lebih nyaman pakai cara yang pertama. Tapi itu kalian harus hati-hati benar, karena kalau kalian lihat yang ini tidak berubah. Yang fx akan tetap cos, yang fy akan tetap sin. Sedangkan kalau yang tadi, yang pertama, tergantung dengan segitiga apa yang kalian ambil, itu bisa berubah dari cos ke sin. Jadi tidak bisa kita menetapkan bahwa fx itu selalu f cos dan fy itu f sin, karena segitiganya bisa berubah, tapi hasilnya akan tetap sama. Tentu saja kalian harus teliti ngitungnya. Kalau saya lebih memilih yang ini karena kalau kalian sudah punya aturannya, kalian di sini hanya perlu hati-hati soal kuadrannya positif atau negatif. Tapi kalau misalkan yang tadi, kalau guru kalian punya aturan sendiri segitiga mana yang harus dipakai, itu saja sudah bisa beda caranya. Hasil harusnya tetap sama. Oke, ini untuk bahasan topik khusus kita tentang vektor komponen. Silakan seperti biasa berikan like kalian jika kalian menjadi lebih mengerti setelah menonton. Diberikan komentar kalian untuk kalau ada yang perlu diperbaiki dari video ini, dan subscribe untuk tahu update-update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.